والسعي والنوى والانتباه والتذكير والاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء الهدى على الخلق ومشي الأمراض يقول بيد تعلم المسلم محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا كرم البشر في العبد وحلم وقال دم لسانه وعليه النسان وقال بعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad meriwayatkan man syahida ala muslimin syahadatan laisa laha bi ahli falitabawa maq'adahu minan. Ini masih pengarang kitab menerangkan kepada kita yang berkaitan dengan kesaksian palsu, saksi palsu, saksi dusta. Kemudian sudah dibacakan hadisnya tadi yang artinya siapa yang bersaksi melawan seorang muslim dengan kesaksian yang tidak benar berarti saksi palsu, saksi dusta, saksi membunguli orang, maka samalah keadaannya ia menyediakan tempat tinggalnya di neraka. Namun kada bertaubat berarti ancamannya neraka. Orang yang menjadi saksi palsu, saksi bohong, saksi dusta, maka itu ancamannya masuk neraka. Ya kan? Auzubillah min dzalik. Jadi kalau ada apa-apanya duit umpamanya sekian ya kan disogok orang, ditapal orang, diumpani orang, ya kan? Umpani orang sampai iwak saja gitu. Jadi tapi hapan saksi palsu ya kan? Nah, hapan saksi palsu maka itu apa ancamannya neraka. Ujar apabila orang mau menggawe apabila orang melakukan saksi palsu, saksi dusta, saksi bohong maka di sini disebutkan berarti dia menyediakan tempat tinggalnya di neraka. Ya kita orang itu kan namun menyediakan tempatnya di neraka ya berarti kan dicalonkan neraka, berarti orang itu calon neraka namun ada bertaubat sehat itu telah ajakannya sebelum meninggal sampai bertaubat dengan taubat yang benar insyaallah diampuni ya itu lah. Yang ada sama bertaubat itu tadi maka dia sama lawan maka dia ini menyediakan tempatnya di neraka itu telah. Dan Imam At-Tabrani mengatakan man kata masyhadatan idza du'iya kana kama syahada bizur, artinya siapa yang menyembunyikan kesaksian ketika diminta menyatakannya maka ia sama dengan orang yang bersaksi palsu atau dusta. Jadi apabila ada seseorang umpamanya diminta orang menjadi saksi ya kan karena seorang itu tahu masalahnya dasar bujur menyaksikan dan bujur lalu diminta orang soalnya kada mau menyembunyikan maka itu sama lawan apa dosanya sama orang yang menjadi saksi palsu karena ini menyembunyikan kebenaran tukangnya adalah. Namun saksi palsu ini kadang malahan saksi dusta mengarang-arang saksi palsu itu sama dengan mengarang-arang artinya ya saksi palsu saksi dusta sama mengarang-arang artinya mengarang-arang begini padahal ada begini padahal ada begini padahal ada karena sudah diundi orang sekian ya kan banyaknya jadi apa memang jadi saksi palsu itu neraka dari jalan wadahnya kalau bertobat. Demikian juga apabila orang ini menyaksikan apabila orang ini tahu masalahnya dasar bujur tahu masalahnya rupanya ini menyaksikan tapi diminta orang supaya ini menjadi saksi lalu pada mau sama juga lawan orang yang menjadi saksi palsu tadi dosanya kan jadi meminta orang seorang dasar bujur tahu jujur kada apa-apa silahkan aja ungkapkan silahkan aja menjadi saksi
ya kan, bagus itu ngarannya membantu orang, ngarannya adalah namun menjadi saksi yang jujur, dasar jujur seorang menyaksikan kejadiannya, ya kan, dasar jujur menyaksikan. Lalu orang ada meminta, maka bagus benar menjadi saksi, berarti orangnya saksi jujur tolah. Namun yang ada mau, ya kan, menyembunyikan, ya kan, menyembunyikan padahal tahu permasalahannya, menyaksikan benar kejadiannya, cuma saatnya menyembunyikan kalau mau, itu sama dengan orang yang menjadi saksi palsu tadi, ya kan, dosanya. Peringatan bahwasanya kesaksian palsu atau dusta dalam arti memberikan kesaksian dengan pernyataan yang tidak benar adalah haram, jelasnya haram dari orang tersebut calon neraka. Bahkan para ahli menyatakan berarti ulama, bahwa itu tergolong dosa besar, ya. Jadi menyaksikan saksi dusta, saksi bohong, saksi palsu itu dianggap dosa besar orang yang melakukannya. Asy-Syaikhuddin bin Abdus Salam mengatakan, apabila seorang saksi berdusta, maka ia melakukan 3 dosa saja, yaitu dosa karena bermaksiat. Ini orang yang menjadi saksi palsu, saksi dusta, itu 3 dosanya yang diperolehnya. Yang pertama dosa karena bermaksiat, ya. Yang kedua dosa karena membantu orang yang berbuat zalim, ini yang kedua. Dan yang ketiga dosa karena telah menghinakan orang yang teraniaya, ini dosanya 3. Dosa bermaksiat, maksiat itu ya bohong telah itu maksiatnya. Dosa karena bermaksiat itu nanginya jadi saksi palsu, itu karena satu maksiatnya. Yang kedua membantu orang zalim, membantu orang zalim lainnya, membantu orang zalim, apalagi menerima duit sekian banyaknya begini. Yang ketiga menghinakan orang yang dianiaya, padahal orang yang dianiaya itu dibela, orang yang dianiaya dibela, bukan seorang menghinakannya, ya, seorang menghinakannya, ya kan, dengan mau berdusta, mau mengulah cerita bohong, ya kan, itu 3 dosanya aja. Kalaupun ia berkata benar tetapi tidak membela, sekalipun benar tapi tidak membela, maka ia berdosa melakukan kemaksiatan. Ya, sekalipun benar tetapi tidak membela, maka ia berdosa melakukan kemaksiatan. Tidak lain karena ia telah menyebabkan terbebasnya tuntutan terhadap si zalim, dan orang yang dizalimi tidak dapat memperoleh kembali haknya. Itulah hanya orang itu dibela, sekalipun bujurnya tapi tidak membela, sama juga, maka ia berdosa melakukan kemaksiatan kada membela, ya kan, tidak lain maka ia berdosa melakukan maksiat, tidak lain karena ia telah menyebabkan terbebasnya tuntutan terhadap si zalim. Ya kan, terhadap si zalim artinya wajar aja, bagus saja orang yang menzalim itu dituntut, dan orang yang dizalimi tidak dapat memperoleh kembali haknya. Orang yang dizalimi tidak dapat memperoleh kembali haknya. Jadi wajar aja, namun orang yang menzalim itu dituntut, ya, dituntut dituntut orang yang menzalim itu. Bagus saja tuh lah, asal bujur saksinya ada, ya kan, ya kan, asal bujur, ya Allah. Silahkan aja menuntut orang yang menzalim, silahkan aja. Namun yang ada membela orang yang dizalimi terbebas saya si yang zalim itu, ya kan, ada tuntutan, apalagi kan ia pulang kan, karena merasa ada dituntut kurang juga, ya kan, ia pulang karena menggawi zalim, ia pulang karena menggawi zalim, ya kan, nyanyat jadinya,
nyanyat jadinya, ya karena tuntut orang juga nyanyat jadinya. Jadi bagus saja dituntut orang yang zalim itu supaya ini apa jarak, ya aslinya jarak, ya kan paling kada sekali 2 kali 3 jarak, kayaknya bisa angkat 3 jaraknya ini tuntut terus ya kan tuntut aja terus supaya jarak, supaya ampe daripada berbuat zalimnya. Kemudian bab taubat, ini bab pada majakan bertaubat kurang. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamat taubatu Allah, sesungguhnya taubat di sisi Allah yaitu jenis taubat yang mana Allah menetapkan bagi zatnya bahwa dia akan berkenan menerima taubat itu dengan karunia-Nya. Memang apabila seseorang bertaubat Allah akan menerima taubatnya. At-taibu minal dzambi kaman la dzambala, orang yang bertaubat dari dosa asalkan taubat yang benar sama halnya dengan orang yang ada berdosa lu. At-taibu minal dzambi kaman la dzambala, orang yang bertaubat dari dosa sama halnya orang yang ada di si dosa lalu. Asalkan taubat yang bujur ya. Kemudian di hadis lain at-taibu habibullah, orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Orang bertaubat itu kekasih Allah, tentu taubat yang benar. Yang mana taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala aja selamanya bujur taubatnya ya lah. Kemudian selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Karena apabila sudah sampai ke tenggorokan maka ditutup pintu taubat, atau matahari sudah pindah timbulnya. Asalnya timbulnya di mana? Di masyrik ya, di timur. Soalnya balik timbulnya karena di timur lagi, tetapi di barat berbalik timbulnya di barat. Soalnya tenggelamnya di timur. Berbalik lagi itu apabila sudah terjadi demikian, itu para penang sudah hari kiamat dan pintu taubat ditutup. Demikian juga orang yang sudah apabila hendak mati sekarat dan rohnya sampai ke tenggorokan, itu pintu juga ditutup juga pintu taubat. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan kita taubat. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita, dosa ibu kita, dosa guru-guru kita, dosa anak-anak kita, dosa dulur kita. Semoga Allah mengampuninya, mengampuni segala dosa kita, segala kesalahan kita, senantiasa merahmati kita, senantiasa memberikan kita taufik hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahatan, yaitu kejahilan, lantaran kejahilan. Itu orang-orang yang tidak mengerti apabila mereka bermaksiat kepada Tuhan mereka. Tsumma yatubuna min, kemudian mereka bertobat, yaitu dalam waktu yang qarib dekat, yaitu sebelum ruhnya di kerongkongnya, di kerongkongan, yaitu sebelum ruh di mana? Di tenggorokan, atau sebelum menghadapi sakaratul maut, dan sebelum sikap-sikap buruknya menguasai amal-amal kebajikannya sampai berakibat merusaknya, atau pada masa sehatnya sebelum dia jatuh sakit yang berakibat kematian. Oleh karena aliman hakimah, maka mereka itulah orang yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengatur lagi Maha bijaksana. Memang orang yang berbuat dosa itu asal bertaubat saja, taubat yang benar, maka Allah Maha menerimanya dengan catatan yang tadi. Nah, sebelum ruh sampai ke tenggorokan dan sebelum matahari pindah tempat timbul atau tenggelamnya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alaisa tabatul ladzina amalu nasihati hatta ya'dhurul wa la yatubulhan." Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sudah tenggorokan lebih sakit, sesungguhnya aku taubat sekarang itu dengan ini taubatnya tidak berguna dan tidak akan diterima darinya.
karena derajat, ya kan. Jadi bertaubat itu sebelum hendak mati, maksudnya hendak pada mati, ya kan. Sekarang sudah yang mana itu ruh sudah apa? Sudah dikeluarkan, hanya bertaubat, jangan kada bisa lagi, kada diterima lagi. Oleh karena itu bertaubat itu waktu yang bagusnya tentu aja bertaubat itu lebih bagus waktu sehat. Sebagaimana bersedekah yang lebih bagusnya waktu sehat. Ya kan? Bersedekah itu nang bagusnya waktu sehat. Bertaubat nang bagusnya lebih waktu sehat. Tentu aja bertaubat di waktu sehat lawan waktu sakit, tentu aja lebih afdal bertaubat di waktu sehat. Demikian juga bersedekah di waktu sehat lebih afdal daripada bersedekah di waktu sakit. Demikian juga bersedekah di waktu muda lebih afdal daripada bersedekah di waktu tua. Itu adalah karena itu ujian kan. Ya, biasa pada waktu yang sehat, waktu masih masa muda itu karena ujian bisa aja koler dan sebagainya, ya kan. Menang sudah tua itu wajar aja, ya kan, wajar aja. Sudah tua itu, ya kan. Sudah tua wajar aja. Wajar aja, orang bertobat sudah tua atau orang bersedekah sudah tua, ya kan, wajar aja. Mereka bahasa kitanya tak, dan iya itu waktu muda itu dan iyanya, itu ujian berat ya kan. Karena waktu muda itu kadang-kadang indah, paling terpakai macam-macam duit, sebagainya, ya kan. Jadi tentu aja bertaubatnya kan, bersedekahnya kan, itu lebih afdal di masa muda daripada di masa tua. Kemudian di masa sehat itu lebih afdal daripada masa sakitnya lah. Kemudian dan Allah Azza wa Jalla kemudian apa lagi ya? Artinya tadi dan tidak pernah kabar itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga bila datang ajal kepada seorang di antara mereka barulah ia mengatakan sesungguhnya aku bertobat sekarang itu dengan ini taubatnya tidak berguna dan tidak akan diterima darinya. Waladzina yamutunhum kufar, dan tidak pula diterima taubat orang yang mati sedangkan mereka dalam kekafiran. Tentu aja orang kafir, ya kan. Orang kafir kalau hendak bertaubat, orang kafir itu taubatnya orang kafir tentu aja masuk Islam. Itu taubatnya orang kafir, namun mengucap taubat kada lagi mengucap dua kalimat syahadat tentu aja kada diterima kan. Atau umpamanya parakan sudah ruh sudah ditenggorokan hanya hendak beriman di Islam kada bisa juga. Seperti Fir'aun ya sempat kalau mengucapkan iman. Sempat si Firaun itu mengucapkan iman, cuman ruhnya sudah ditenggorokan, jadi kan diterima lagi. Kalau diterima lagi, sempat si Firaun itu mengucapkan imannya, cuman ruhnya sudah ditenggorokan, ya jadi kadang berguna lagi kalau diterima lagi. Jangannya ruhnya itu belum sampai ke tenggorokan, bisa itu masih diterima keimanannya, cuman sudah ditenggorokan karena awal lagi. Orang yang dalam keadaan kafir beramal tentu aja tidak ada gunanya. Taubatnya dalam keadaan kafir tidak ada gunanya. Taubatnya orang kafir itu berislam, beriman. Itu taubatnya orang kafir berislam, beriman. Masuk ke dalam agama Islam, itulah taubatnya orang kafir. Cuma apabila dia bertaubat cuman kada masuk ke dalam Islam, kalau kada ada gunanya, itu tak. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu Allah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukum fil ayyukum lakum liyatikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Artinya wahai orang-orang yang beriman, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Semurni-murninya itu sebenar-benarnya
Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti ada jaminan dari Allah, orang yang bertaubat yang benar, ya kan? Ada jaminan untuk dihapus dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, dan jaminan masuk surga. Itu jaminan masuk surga orang yang bertaubat asalkan taubat yang sebenarnya sesuai dengan hadis Nabi nama at-taibu min dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat dari dosa sama halnya orang yang kada berdosa lalu. Orang yang kada berdosa lalu maka tentu aja dia ada jaminan masuk surga. Atau tadi nama hadis Nabi juga nama Habibullah bermula orang bertaubat sebenarnya itu disebut kekasih Allah. Wajar aja orang yang dianggap kekasih Allah itu apa? Masuk surga, ya kan? Nah ya, dia pada orang yang murni taubatnya, wujud taubatnya, diampuni dosanya, diterima taubatnya, dan dia wajar aja kalau masuk surga karena tidak ada dosa lagi, ya kan? Kemudian surat Tahrim dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yajillahu rahimah, artinya dan siapa yang kedua kali itu lah sebut dikit yang sekali ya dan siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya yang mendapat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi ini ada itu memang jaminan dari Allah. Orang yang minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Orang yang bertobat kepada Allah, Allah akan menerimanya dengan catatan yang tadi atas tadi. Nah, itu dengan catatan yang sudah terdahulu tadi. Imam Al-Bukhari dan Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Harits bin Yazid radhiyallahu anhu berkata Ibnu Bakiyah berkata Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Lallahu abrahu bi taubati abdihi al-mu'min min rajulin nazara bi adin wa bi ajin muhlikatin ma'hu rahilatuhu alaiha ta'amu wa syarabuhu udara sawqana manawadan basaiqada wa qadabat rahilatuhu wa tarabahat yastadda alaihi al-haru wal-abshur masya Allah qala arju ya makan dari kuntubi padamu atau mutaqaddar soal jadi yang mutaqaddar qadar idza rahilatu min indahu alaiha zal wa zarabu Allah azza wa jalla bitu bati abdul mu'min min hadza bi rahilatihi wa zadihi, yang artinya Allah lebih senang kepada taubat salah seorang hambanya yang beriman. Nah, jadi memang ini di hadis kursi inilah ini hadis Nabi dan hadis Nabi Allah sabda Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala senang benar, suka benar kepada seorang hambanya yang bertaubat. Jadi cocok dengan hadis Nabi yang tadi juga at-taibu habibullah. Ya, orang bertaubat itu adalah kekasih Allah. Jadi sesuai dengan hadis yang ini bukan? Allah Taala senang, redha, ya, cinta kepada hambanya yang bertaubat. Oleh karena itu bagus banget kita membaca surat taubat, bagus ya kan. Namun wajib mana alhamdulillah, namun kadang-kadang barang seminggu berapa kali, nah itu surat taubat. Dan juga baca istighfar umpamanya 100 kali sehari. Nah, istighfar itu kan berarti kita minta ampun kepada Allah, ya kan, tiap hari ya kan minta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad sering membaca istighfar padahal sering suci, padahal sering bersih. Kalau mungkin Nabi Muhammad berdosa, mustahil Nabi Muhammad berdosa maksum terpelihara dari dosa zahir batin. Tapi sini tetap baca istighfar ini sebagai sini sebagai ikutan sebagai tauladan ya untuk melajari terhadap umat ya, melajari terhadap umat ya. Itu
Padahal Nabi tadi apa? Nabi karena berdosa sedikit pun lahir batin, tetapi sirin tetap apa banyak sifat. Berarti sirin melajari lawan umat. Sirin tak sebagai tauladan ya Allah itu telah. Jadi baca istighfar ya kan bagus banget tiap hari sekian 100 semua terus taubat namun kau tiap malam bagus banget namun kalah ya kan itu telah. Kita sudah tahu. Jadi kita ayat taubat ayat apa ayat surah apa ayat surah taubat. Nah sedangkan Allah Subhanahu wa taala cinta benar lawan orang nang ketujuh bertaubat. Jadi termasuk daripada untuk mencapai mahabbatullah orang itu ketujuh bertaubat. Nah ini ketujuh bertaubat, ketujuh baca istighfar. Ini penyebab Allah cinta, Allah sayang. Ya kan? Jadi zaman aja berarti lah. Namun hendak supaya Allah Ta'ala cinta sayang dengan kita, maka kita ketujuh baca istighfar, ketujuh bertaubat atau sholat taubat. Allah lebih senang kepada taubat salah seorang hambanya yang beriman. Ya kan melebihi rasa senang, melebihi apa rasa senangnya soal senang seorang yang tiba di sebuah padang gurun yang gersang ia membawa binatang tunggangannya dan serana makan minumnya ada di situ. Ia meletakkan kepalanya lalu tertidur sejenak. Rupanya ada seorang hamba membawa bertunggangan yang mana di tunggangannya itu ada lengkap tadi kan di tunggangannya itu lengkap makanan minuman ya kan. Kemudian ini yang berada di padang pasir, padang gurun ya kan, padang tandus ya kan, padang gersang dan tidak ada orang di situ. Lalu ini apa membawa binatang tunggangannya. Di binatang tunggangannya itu ada makanan lengkap, minuman lengkap. Lalu ia meletakkan kepalanya, rupanya ini uyuhan, lalu berabahe taguring. Ia meletakkan kepalanya lalu tertidur sejenak, lalu taguring karena rasa uyuh dulu istirahat, berabah guring. Sekalinya apa? Ketika terbangun ternyata binatang tunggangannya telah lenyap, berarti hilang. Padahal tunggangannya ternyata di situ, duitnya di situ juga, makan minumannya di situ juga lengkap, makanan minumannya. Ini orang nang musafir rupanya. Ini rupanya orang nang musafir ya kan? Yang ini orang musafir ini apa? Memang lengkap membawa makanan minuman, duit dan sebagainya. Lalu uyuh istirahatnya dulu berapa? Soalnya membangun ada lagi tunggangannya ya kan? Padahal di tunggangan itu macam-macam makan minum ya kan? Ya lengkap. Bagaimana orang ini sedihnya? Nah sedih banget orang ini sudah bangun padahal tak istirahat setematnya berbahaya tak kalap soalnya terbangun kerja lagi soalnya apa binatangnya padahal makanan minuman di situ, duit di situ juga ya Allah. Jangan ibarat apa ATM di situ juga umpama HP di situ juga nah padahal selesainya saya tapi hilang ada kata sedihnya orang ini. Lalu mencari ia berusaha untuk mencari-carinya, lalunya mencari ya kan, berusaha mencari ya. Kalau apa ngarannya binatangnya itu berjalan dah ya kan, kadang diambil orang tak ada, mencari berusaha hingga tersengat oleh tarik panas dan kehausan. Kemudian karena mencari ke situ kemari, padahal hari panas. Nah kepanasan, haus-hausan karena minuman di situ, makan di situ, minuman di situ, mana kehausan, mana kelaparan, sebecampuran sedih ulang. Lalu ia berkata oleh karena itu rasa apa? Rasa putus asa
kayak putus asa, lalu aku boleh kayak ke tempat yang tadi sudah. Aku kembali ke tempat semula aja sudah dia rasa putus asa, rasa ada aja sudah, rasa ada harapan juga dapat ya kan, nang tunggangan itu rasa ada harapan juga dapat. Lalu yang boleh ke tempat nang istirahat pertama tadi, lalu dapat goreng pulang di situ. Dan aku akan tidur aja sudah sampai mati. Nah ya kan, rasa nampaknya kan biar aja mati dia ya kan, karena kan ada lagi juga apa bawaan ya kan. Binatangnya hilang ya kan, bawaan nang disitu makan minum hilang. Aku beli aja ke tempat nang asalnya aku istirahat tadi sampai malas goreng pulang biar sampai mati. Kalau baju hujan berarti rasa menyesal badannya telah rasa penyesalan apakah ini telah ya apa rasa itu daripada sedihnya sampai bujaknya gitunya. Ketika ia meletakkan kepalanya di atas lengannya gitu ya kan, ini gitu di atas lengannya. Ketika ia meletakkan kepalanya di atas lengannya, guling di lengan sini karena ingin mati. Nah, karena sudah sudah rasa kekal daripada kesedihannya rupanya ini ya kan, biar mati itu lagi hujan daripada kesedihannya. Karena kerja lagi kan macam-macam ya kan, anak minum makan berlejong, kelaparan, kehausan ya kan. Tiba-tiba ia terbangun sedangkan binatang tuannya sudah ada di situ. Nah, kadang-kadang apa senangnya luar biasa. Ya kan seharusnya dengan gulingan kedua ini tadi karenanya kesedihnya luar biasa karena kehilangan tunggangan yang di situ makan minumnya dan yang goreng ininya biar dia mati sudah terbaju jadi ya kan. Sekalinya Mbah bangun usahanya ada tunggangan di wadahinya situ. Nah kayak apa yuk? Nah asalnya sedihnya luar biasa sampai biar dia mati dan dia Mbah itu sekalinya Mbah bangun ada tunggangan lengkap makan minumannya dan kayak apa senangnya orang ini bahagianya. Nah Allah lebih lagi bahagia, lebih lagi senang daripada orang nang itu asalkan lebih lagi Allah Ta'ala senangnya bagi orang nang bertaubat daripada nang hamba nang kehilangan dari nang itu dapat apa nang hilang. Jadi Allah lebih senang lagi, lebih bahagia suka lagi ya kan daripada hamba nang dapat tunggangannya dari nangkep makanan minumannya. Jelas saja bahagia banget, senang banget dengan orang itu tadi. Saya tak ada sekalinya tunggangannya, lengkap makanan minumannya. Kadang-kadang asalnya sedih jadi bahagia luar biasa, ya kan? Nah Allah SWT lebih senang lagi, lebih reda lagi, lebih suka lagi terhadap hambanya bertaubat. Tiba-tiba ia terbangun sedangkan binatang tunggangan sudah ada di situ beserta perbekalannya dan sarana minumnya. Sekalipun demikian Allah lebih senang kepada taubat salah seorang hamba yang beriman dibanding laki-laki ini kepada binatang tunggangannya dan perbekalannya. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan Allah